Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya dimanapun Anda berada, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, saya ingin sharing tentang ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ajaran tentang iman, hijrah, jihad. Ajaran iman, hijrah, jihad ini ada di beberapa ayat Al-Quran, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 218, Quran surat Al-Anfal ayat 74, Quran surat At-Taubah ayat 20. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bacakan dulu arti dari Quran surat yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat selanjutnya Al-Anfal ayat 74. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajir, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka ampunan yang besar dan rezeki yang mulia. Ayat selanjutnya At-Taubah ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari 3 ayat ini kita mendapatkan gambaran secara jelas tentang iman, hijrah, jihad. Kalau kita ingin membuktikan kebenaran ajaran ini yang telah dilakukan oleh orang-orang beriman terdahulu, yaitu Rasulullah SAW beserta para sahabat, hal ini sudah dibuktikan dengan nyata dan berhasil di 1400 tahun yang lalu, di awal-awal Islam hadir di kota Mekah. Nah, kalau kita ingin membuktikan di zaman sekarang, pembuktiannya sederhana. Praktikkan ajaran itu, tunjukkan bahwa ajaran itu, dengan ajaran itu kita berhasil mendatangkan perubahan-perubahan yang lebih baik dan memberikan manfaat buat diri kita, masyarakat maupun manusia pada umumnya, serta kehidupan di bumi ini. Nah, kalau kita melihat contoh konkret dari orang-orang yang telah mempraktikkan ajaran ini, yaitu Rasulullah dan para sahabat, di mana ketika itu orang-orang beriman yang imannya itu tidak ada keraguan di dalam kota Mekah, di awal-awal Islam hadir, mereka banyak sekali mendapatkan tekanan, mendapatkan permusuhan, bahkan ancaman yang akan menghilangkan nyawa mereka. Sempat juga mereka diblokade selama 3 tahun dalam konteks perekonomian, sehingga kelaparan dan lain sebagainya. Intinya 10 tahun awal Islam di kota Mekah, mereka mendapatkan
ujian, cobaan yang sangat berat, bahkan bisa menghilangkan nyawa mereka. Makanya orang-orang yang beriman ini pada akhirnya mereka harus keluar dari situasi yang tidak kondusif, situasi yang mencekam, situasi yang toksik dari kota Mekah jahiliyah ketika itu. Nah, ajaran-ajaran jahiliyah ketika itu merasa kalahkan atau tersaingi oleh ajaran baru, yaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bentuk pertahanan ajaran jahiliyah tersebut yaitu melakukan intimidasi terhadap Rasulullah dan para pengikut-pengikut awalnya di kota Mekah. Nah, singkat cerita, sampai puncaknya itu adalah rencana pembunuhan terhadap Rasulullah SAW untuk mengakhiri ajaran tersebut. Nah, dari situ turunlah perintah Allah kepada Rasulullah dan orang-orang beriman untuk hijrah keluar dari kota Mekah. Nah, walaupun kita tahu hijrah yang pertama itu bukan ke kota Yathrib, ke kota-kota yang lain, tetapi yang di dalam sirah yang berhasil adalah peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib yang akhirnya nanti diberi nama Madinah. Nah, orang-orang yang beriman ini terselamatkan oleh strategi hijrah atau oleh ajaran yang diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari situasi yang sangat sulit. Nah, mereka lalu melakukan hijrah. Dan hijrah ini bukan suatu perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan yang penuh resiko, baik dalam resiko-resiko alam, di mana itu adalah wilayah padang pasir, maupun resiko dari musuh yang mengejar. Nah, singkat cerita, mereka berhasil hijrah atau pergi sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala ke daerah baru, yaitu Yathrib, di mana di sana sudah siap suku Aus dan Khazraj untuk menerima Rasulullah dan orang-orang beriman. Dan mereka itu dikenal dengan golongan Ansor, orang-orang yang menerima. Nah, peristiwa hijrah ini adalah merupakan bukannya kabur atau sekedar berpindah dari situasi A ke situasi B, tetapi hijrah ini adalah merupakan strategi melangkah ke belakang untuk beberapa langkah maju ke depan. Nah, hijrah yang dipraktikkan Rasulullah dan para sahabat ini itu bisa mewujudkan atau menghimpun kembali kekuatan-kekuatan di kota Madinah untuk nantinya mereka bisa mempertahankan risalah ini, sehingga pada akhirnya setelah mereka siap, mereka bisa menghimpun kekuatan kembali, barulah ada peristiwa-peristiwa jihad, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain sebagainya, yang sampai ujung akhirnya itu kaum beriman, Rasulullah dan para sahabat yang sudah hijrah ke Madinah bisa
memasuki kota Mekah tanpa perlawanan, sehingga dikenal dengan namanya Futuh Mekah atau penaklukan tanpa perlawanan, sehingga kaum beriman, kaum muslimin menang dari kaum kafir Quraisy jahiliyah. Nah, ini yang sudah terbukti di dalam sirah, di dalam sejarah perjuangan Rasulullah dan para sahabat, bahwa ajaran ini adalah ajaran yang bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajaran yang memang bisa menghantarkan kaum ini meraih rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, dan kemenangan yang besar. Dan juga bisa menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru jazirah Arab, bahkan dunia sampai saat itu. Berangkatnya dari ajaran ini, ajaran iman, hijrah, jihad. Jadi dalam konteks kita hari ini, kalau kita mau mempraktikkan ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sesuai dengan janji Allah, maka kita pun bisa mendapatkan rahmat dari Allah, kemenangan yang besar, ampunan, dan juga bisa membangun kembali peradaban Islam sebagaimana Rasulullah pernah wujudkan ketika itu. Nah, ini yang menjadi satu keyakinan buat kita bahwa di Al-Quran itu banyak sekali konsep-konsep atau ajaran-ajaran yang sudah terbukti kebenarannya. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau mempraktekkan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, salah satu ajaran yang paling fundamental untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan, kasih sayangnya, dan kemenangan yang besar, yaitu ajaran iman, hijrah, jihad. Demikianlah, semoga penjabaran singkat ini bisa menjadikan gambaran buat kita bahwa kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunannya, kasih sayangnya, serta mendapatkan kemenangan-kemenangan, maka kita harus meyakini dan mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.